Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami melihat betapa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa selalu menyertai kami di dalam segala proses kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Terima kasih buat Michael ya, kesaksian suaranya, wow luar biasa ya. Kalau Michael bisa menolak sesuatu yang menggiurkan karena dia tahu bahwa hatinya lebih mengasihi Tuhan daripada harta. Amin. Daripada semua yang dunia bisa berikan. Nah, hari ini saya juga akan berkhotbah tentang bagaimana tentang proses. Jalani aja prosesnya ya. Kita lihat bagaimana kalau saudara baca di Roma 11 ayat 33. Kita percaya bahwa ayat yang 33b yang berkata seperti ini. Sungguh tidak terselami jalan-jalannya ya. Kita percaya bahwa di dalam setiap proses kehidupan kita ini enggak mengerti, Tuhan kenapa ya? Kok sampai hari ini rasanya kok belum lihat jalan keluar. Kok hari ini kelihatannya semakin sungguh-sungguh, hidup kok semakin sulit. Semakin percaya Tuhan, semakin tidak lihat jalan keluar. Tapi kita percaya bahwa ketika kebenaran firman berkata, kita ini enggak perlu menyelami jalannya Tuhan. Makin diselami kok bisa, kita makin tidak lihat jalan yang terbaik. Tapi percayalah seperti kesaksian Michael, semua proses kehidupan itu ujung-ujungnya pasti adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa kalau hari ini lihat ya, kita buka PowerPoint saya 3 hal. Kenapa ikut Tuhan itu tidak terselami jalannya. Buka yang pertama. Bagaimana jalan mengikut Kristus itu di Matius 7 ayat 14 yang berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Kedua yaitu kita buka di Mazmur 126 ayat 6 ya, yang tidak usah dibuka, sudah orang pasti tahu ayatnya. Orang yang berjalan maju dengan bercucuran air mata ya, ini dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulangnya dengan sorak-sorai ya. Yang berikutnya Mazmur 31 ayat 22. Hari ini kita percaya ya bahwa saudara pulang dari tempat ini tidak sia-sia. Saudara akan semakin menikmati proses di tahun 2023. Amin. Ya, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Buka PowerPoint 3 hal tadi. Ketika kita mengerti kenapa kok jalan Tuhan itu ndak enak. Kok ikut Kristus sudah jalannya sempit, sesak, berjalan majunya bukan dengan nyaman, malah harus menabur bercucuran air mata, bahkan ada kesesakan. Tapi kalau saudara baca, di mana kita tahu jalan yang sempit dan sesak, itu ujung-ujungnya jalan keselamatan. Daripada jalan yang lebar tapi ujungnya maut. Saudara pilih mana? Hidup di dunia sesaat, sesak sempit,
tapi saudara ketemu jalan keselamatan. Makanya jalan Tuhan itu enggak pernah diselami. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, walaupun jalan itu bercucuran air mata, tapi ujung-ujungnya kita ini ketemu dengan yang namanya sorak-sorai. Daripada jalan maju nyaman, enak, ya cepet kaya seperti Michael tadi kalau mau terima penawaran. Tapi kita percaya bahwa ketika kita rela sesaat, walaupun hari ini sudah jadi orang benar masih dihina. Jadi orang benar, jadi orang jujur buka toko, justru yang tipu sana tipu sini makin kaya. Tapi kita percaya bahwa di balik jalan yang penuh air mata, jalan Tuhan yang tidak terselami itu selalu berakhir dengan kegirangan. Yang berikutnya, kok ikut Kristus nyesek Bu Eli. Tiap kali lihat bukti faktanya tambah buruk. Yang terjadi sesek. Kok Tuhan itu sudah doa, Tuhan doa jawabannya kita ngatur Tuhan. Tuhan besok itu Tuhan harus sedia uang segini Tuhan. Tuhan besok itu aku berharap suamiku pulang Tuhan. Aku berharap Tuhan besok aku check up dokter semuanya sehat baik. Ternyata malah di check up hasilnya tambah buruk. Malah didoakan suami jadi baik, sudah diimani bukannya tambah baik, tambah luar biasa galaknya. Kira-kira saudara tetap percaya enggak bahwa jalan Tuhan yang tidak saudara selami dengan akal? Saudara pikir jalan ikut Tuhan itu enak, doa dijawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang saudara mau. Tapi kalaupun hari ini makin berdoa, makin nyesek, makin sempit, makin bercucuran air mata, tetaplah percaya bahwa jalan Tuhan yang tidak terselami itu selalu berujung dengan keselamatan, kegirangan, dan keajaiban. Amin. Jadi perlu takut gak jalani proses hari ini? Siapa yang tahun ini masih ngasih dalam proses air mata? Wow, lainnya sudah bebas ya. Justru keterbukaan itu awal pemulihan loh saudara. Yuk pertanyaan lagi, siapa yang sampai tahun 2023 masih berjalan maju bercucuran air mata? Nah itu tangan-tangan yang terbuka, enggak usah takut. Karena ketika kita tahu hari ini mengikuti jalan Tuhan walaupun akal pikiran saudara tidak masuk akal. Tidak masuk akal Tuhan, tidak masuk akal. Orang benar kok tambah bonyok, orang benar kok tambah sulit. Tapi percayalah kita semua sedang dibawa Tuhan menikmati jalan keselamatan, kegirangan dan keajaiban. Apa yang saudara perlu lakukan kalau kita harus menjalani prosesnya? Nah kita buka dulu kenapa ikut Tuhan itu kok rasanya ndak enak. Buka dulu di 2 Korintus 6 ayat 4. Ya, kita percaya hari ini ndak usah banyak protes sama Tuhan. Proses dijalani tanpa protes. Proses itu dinikmati. Makin kita menikmati proses, iblis makin gemetar. Tapi kalau menjalani proses dengan protes, maka iblis akan mencobai saudara lebih lagi. Iblis akan makin mendekat. Iblis akan melempar semua yang buruk supaya hidupmu hancur. Tapi kalau saudara jalani proses, menikmati proses, dikasih toko sepi ya kipas-kipas, biarin aja. Aku tahu kok pada akhirnya semua yang rugi sepi ditutup dengan sorak-sorai. Semuanya. Hari ini saya cuma ajari beberapa saat ibu-ibu. Ya, saya sendiri kemarin malam saya kan baru datang dari Amerika agak jet lag. Tapi saya bilang gini, Tuhan malam ini tiba-tiba saya jam 1 bangun dan saya harus pasang waker itu jam 5. Saya baru tidur jam 10. Kalau sampai jam 1 saya sudah nggak bisa tidur, bayangin berapa hari itu saya khotbah gimana saudara. Mulai hari Rabu di Jakarta, saya harus PP, Bali dan hari ini ke Semarang. Dan tiap hari itu selalu jam 1, jam 2 itu selalu terbangun.
Apa yang saya lakukan, saya cuman tahu bahwa malam itu saya cuman berdoa seperti ini. Tuhan, saya cuman butuh mujizat untuk saya bisa tidur kembali. Memang waktunya mata ini sudah terbuka karena waktu jam 1 sana sudah pagi. Dan untuk tidur lagi saya bilang gini, saya nggak mau butuh tidur karena saya nggak biasa minum obat tidur. Kalau saya mau minum obat tidur, saya bisa bayangin saudara, jam 1 saya harus minum obat tidur, jam 5 waker bunyi, jam 4 waker bunyi. 3 jam minum obat tidur, pasti kepala saya tambah pusing. Karena pasti obat ini kerjanya lebih dari 3 jam, apalagi kalau saya ini nggak pernah minum obat. Minum obat dikit aja, itu efeknya pasti cepat saudara. Dari situ saya nggak berani minum obat apapun selain saya cuman bilang gini sama Tuhan, Tuhan hari ini saya nggak bisa apa-apa, malam saya juga nggak bisa kontrol untuk saya bisa tidur dengan cara apapun, tapi saya cuman butuh mujizat Tuhan untuk saya bisa tidur. Percaya nggak percaya 3 hari ini saya bangun jam 4, jam 5 dan jam 1. Saya minta mujizat Tuhan, saya tanpa obat saya tidur sampai pules. Waker bunyi baru saya bangun saudara. Amin. Hari ini nggak ada jalan lain saudara. Kepepet. Saudara nggak punya jalan lain. Saudara cuma butuh satu hal yang saudara katakan minta dari Tuhan. Tuhan, aku butuh mujizatmu. Aku tahu bahwa engkau sumber mujizat. Dan aku tahu ketika aku datang sama Tuhan, aku butuh mujizatmu. Makanya hari ini jalani proses. Buka ayat ini, lihat ya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Nggak enak loh saudara. Kalau jadi pelayan Allah, fasilitasnya sabar dalam kenyamanan, oh enak saudara. Tapi lihat firman ini berkata, kalau engkau siap jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan, engkau harus sabar. Sabarnya ndak enak. Penderitaan, kesesakan itu tadi. Penderitaan itu apa? Berjalan maju, bercucuran air mata itu ndak enak saudara. Yang namanya sesak itu tadi ya, di balik kesesakan ada keajaiban. Yang namanya kesukaran karena saudara harus melewati jalan yang sempit dan sesak. Orang dunia enak, jalannya pintunya lebar, tipu-tipu sedikit jadi pelakor, mobilnya sudah diganti mobil mewah. Sementara kita yang harus hidup orang benar, harus sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Kalau kita jalani seperti itu, kita tidak ngerti firman, kita bilang ini tidak adil ikut Tuhan. Enak ikut dunia daripada ikut Kristus jadi pelayan Allah. Tapi harus paketnya sabar. Mbok enak Tuhan, kok sabar di dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Lah sabar kan ya di dalam harta melimpah, katanya kerajaan Allah, katanya sumber di atas segala sumber. Lah kok mana Tuhan? Tapi percayalah, yuk kita lihat bagaimana seorang Rasul Paulus. Hari ini jangan terus kejar yang namanya nyaman, nikmat hidup di dunia yang cuman sementara. Kenapa kita diizinkan harus sabar di dalam proses yang tidak enak? Karena waktu engkau diproses, hidupmu itu mulai berubah. Lah kalau kita ditaruh di zona nyaman, hidup kita nggak berubah, malah kita menikmati dunia. Diajak temen kalau hidupnya nyaman, dulu susah, rajin ibadah doa. Diajak minum-minuman mabuk-mabuk dugem, ditolak. Nggak, sudah, aku taat berdoa aja daripada aku dugem. Tapi waktu diberkati nyaman, diajak yuk karaoke. Oh iya ya, sekali-kali. Kepingin tahu kantong tebel. Datanglah penawaran yang lain-lain. Saudara, kira-kira dalam hidup ini lebih baik hidup dalam proses atau hidup dalam nyaman? Tuhan lebih mudah berjaga-jaga atas hidup seseorang yang hidupnya itu dalam proses.
gampang ngendalikannya. Tapi kalau hidupnya sudah kedagingannya yang menyala, saudara sulit. Yuk buka di Kisah Rasul 20 ayat 24. Bagaimana kita jalani saja prosesnya. Miliki mental. Mental seperti Rasul Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya. Jadi 3 hal ini saudara menjadi fokus di tahun 2023. Sudah ndak usah ngerti jalannya Tuhan. Makin dimengerti saudara makin kecewa nanti. Apa yang Tuhan mau? Jalani saja. Sudah jadi pelayan Allah, mental sabar di dalam keadaan yang tidak enak. Tapi ujung-ujungnya aku sedang membawa setiap orang benar menuju keselamatan. Melihat keajaiban dan melihat bagaimana sorak-sorai kemenangan. Amin. Yuk kita baca. Ini yang kita lakukan ya. Hari ini kalau kita mau menjalani saja prosesnya, kita punya mental seperti Rasul Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kalau kita kan enggak. Kita ini hari ini disuruh belajar seperti Rasul Paulus. Saudara jangan menghiraukan apa yang terjadi atas jalan hidupmu. Hari ini saudara cuman bingung, mana uangku, mana tokoku, mana suamiku. Yang dihiraukan cuman seputar masalah. Sementara Rasul Paulus dia tidak menghiraukan keadaan faktanya. Walaupun sulit dia berkata, aku tidak menghiraukan keadaan hidupku sampai nyawaku sedikit pun, asal saja. Nah, dia punya prioritas. Aku dapat mencapai garis akhir. Artinya target Tuhan itu jadi prioritas dalam hidupnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan Rasul Paulus kalau kita mau jalani aja proses Tuhan? Yaitu menyelesaikan pelayanan. Hari ini kita yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Hari ini percayalah setiap kita itu sudah diberi tugas untuk menjadi pelayan Allah. Tapi buat hidup saudara, ketika hari ini ada proses. Hidup ini targetmu cuman menyelesaikan hutang. Menyelesaikan masalah rumah tangga. Menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa saudara. Tanpa saudara lagi peduli dengan menyelesaikan tugas pelayanan. Kita percaya hari ini ibu-ibu, saudara tidak perlu jadi pendeta dulu. Penyanyi punya suara emas seperti Michael baru bisa melayani Tuhan. Engkau berfungsi sebagai ibu rumah tangga, istri melayani suami. Dengan karakter Kristus itu sudah bentuk pelayanan. Kerja di toko, ya saudara punya karyawan. Kira-kira sekarang jadi perhitungan. Ukurannya, saudara sudah layak nak gaji karyawan? Saudara pelit enggak? Bagaimana saudara memperlakukan karyawan dan orang sekitarnya? Itu sudah bentuk pelayanan. Ada banyak beberapa orang yang ngomong ya, bahkan kalau saya ketemu, itu orang Kristen. Tapi pelitnya bu, kalau gaji saya itu aduh, padahal kaya. Tapi kalau suruh keluar uang amit-amit bu. Belum lagi mulutnya bu. Katanya orang Kristen. Tapi kalau maki-maki aku anjing. Semua kebun binatang keluar. Kita juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Kira-kira kita juga memperlakukan anak-anak juga. Berbicara kasar atau bagaimanapun, itu salah satu bentuk pelayanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat ya, untuk memberi kesaksian. Tentang apa kesaksiannya? Tentang Injil.
Makanya Tuhan tidak pernah bangga kita bersaksi. Orang banyak bilang gini, Bu Eli, harusnya kesaksian itu tunggu aku kaya dulu, rumah tanggaku pulih dulu. Enggak saudara, Tuhan tidak pernah bangga dengan kesaksian tentang yang miskin jadi kaya, yang rumah tangganya hancur dipulihkan. Tapi kesaksian tentang Injil. Jadi gimana Bu Eli? Tidak harus selesai. Waktu hidupmu dalam proses dan engkau bisa menghidupi kesaksian tentang Injil. Buat hidup saya, kesaksian tentang Injil yang saya hidupi. Saya menghidupi benar-benar Mazmur 38 ayat 16-17. Yang banyak dipakai ibu-ibu semua. Bisu tuli buta, itu saya hidupi. Saya bisa bersaksi. Walaupun sampai hari ini masalah saya belum selesai, saya bisa memberi kesaksian saya layak, yaitu saya memberi kesaksian tentang Injil, saudara. Bukan dari miskin menjadi kaya. Banyak orang kalau kesaksian, mungkin banyak orang kesaksian gini, saya diberkati rumah. Dari 1 menjadi 5, puji Tuhan. Tuhan bilang gini, munafik. Engkau diberkati kesaksian dari 1 menjadi 5 rumah. Tapi hidupmu tidak pernah menghidupi Injil. Tidak ada kesaksian Injil yang engkau hidupi dalam kehidupan. Kira-kira buat Tuhan bangga enggak? Tapi kalaupun hari ini engkau bersaksi, saya mengikut Kristus. Ada seorang yang kesaksian, saudara, ikut Kristus. Dia bergumul hamil. Bertahun-tahun dia sama suami cinta Tuhan, melayani Tuhan. Waktu itu dia berkata, Bu, kalau mau mikir kecewa luar biasa. 15 tahun pernikahan, tiba-tiba Tuhan kasih tanda kehamilan positif, hamil. Suami istri ini sudah bersaksi di mana-mana tentang karya Tuhan yang hebat. Bagaimana dia diberi anak. Selama 15 tahun, tapi waktu usia kehamilan 4 bulan, dia keguguran, saudara. Dan dipertahankan tidak bisa. Orang sekitarnya berpikir dia pasti marah, kecewa sama Tuhan. Ada apa Tuhan? Kalau engkau tidak niat kasih saya, jangan dong diicipi, malu. Sudah hamil tidak langsung. Kalau memang Tuhan tidak kasih, mbok ya 2 bulan, 1 bulan langsung gugur. Ini masih berjalan 4 bulan. Yang waktu menurut penilaian orang kalau sudah 4 bulan, 3 bulan ke atas janin tuh harusnya sudah kuat. Tapi justru terjadi 4 bulan. Tapi respon yang dia beri kesaksian, Injil dihidupi. Dia tidak pernah malu dengan kesaksiannya. Mungkin orang berpikir gini, apa yang mbok saksikan? Lawong hamilnya gugur. Loh, karya Tuhan mana? Tapi waktu dia bersaksi, semua orang kagum. Dia berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, walaupun aku diicipi untuk hamil 4 bulan, tapi Tuhan Yesus yang aku sembah, dia tetap Tuhan yang hidup, yang berdaulat atas hidupku. Wow. Itu yang dicari Tuhan. Makanya kalau mau jalani prosesnya, jangan terus menghiraukan, kapan toh Tuhan aku ini disayang suami. Kapan toh Tuhan aku kekayaanku dulu balik, sebelum pandemi aku kaya. Gara-gara pandemi bukan kesalahanku, efek akibat pandemi Tuhan. Kenapa engkau tidak lindungi aku? Sekarang mobilku habis, rumahku habis, hutang bank belum terbayar. Itu aja yang saudara hiraukan. Kalau kita jalani prosesnya cuman menghiraukan keadaan hidupmu terus, saudara gak akan lihat jalannya Tuhan. Tapi kalau hari ini buka 3 PowerPoint saya, ini loh yang harus saudara hidupi. Kalau kita hari ini jalani saja prosesnya, kita percaya bahwa 3 hal yang akan kita hari ini lakukan. 3 hal. Yang pertama yaitu fokus untuk selesaikan jalannya. Jangan hiraukan sudah, Tuhan sudah taat kok tambah tahun tambah redek, tambah nyesek Tuhan, tidak apa-apa. Jalani aja.
Jangan fokus dengan apapun menghiraukan keadaan kenyataan hidupmu yang hari ini tambah lama tambah bonyok, saudara. Tambah lama tambah tertutup, rasanya hidup tambah sulit. Orang-orang sekitar makin menggencet, mungkin makin galak suamimu, ndak usah. Yang pertama yaitu fokus selesaikan jalannya sampai akhir, ya. Yang kedua yaitu fokus untuk selesaikan pelayanan, ya. Yang ketiga yaitu fokus untuk setia menjadi saksinya. 3 hal ini, saudara, ya. Fokus 3 hal. Yang pertama yaitu fokus untuk selesaikan jalannya. Jadi 3 hal. Fokus selesaikan jalannya, fokus yaitu selesaikan pelayanan, bukan masalah lagi. Yang ketiga, fokus untuk setia menjadi saksinya, ya, saksi Injil. Yang pertama, bagaimana kita hari ini fokus untuk selesaikan jalannya. Kita buka Yosua 6 ayat 1 sampai 2. Yosua 6 ayat 1 sampai 2, ya. Buka Yosua 6 ayat 1. Nah, kita belajar bagaimana waktu proses, ya. Tembok Yeriko itu kota yang kuat, temboknya yang tebal, secara akal kekuatan manusia nggak bisa. Lihat, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu, semuanya tertutup. Mungkin hari ini saudara mengalami keadaan tertutup. Semua yang saudara lihat sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tuhan, semua jalan kok tertutup. Lihat ya, karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Nah, ayat kedua ini jadi pegangan. Kalaupun hari ini kau lihat keadaan yang tidak mungkin dan tertutup, lihat apa yang Tuhan katakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, nah harus tahu. Siang ini jangan hanya tahu keadaanmu yang tertutup saja, sehingga saudara cuman menghiraukan, kok tertutup. Tapi kita harus bagaimana menghiraukan apa yang Tuhan katakan. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya siang ini percayalah, siapa yang tahun ini ngalami keadaan yang tertutup, hari ini jangan pernah terus lihat menghiraukan yang tertutup, yang memang ini bagiannya Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan menyerahkan ke tangan saudara dan saya, yaitu semua kemenangan beserta berkat-berkatnya. Kalau Tuhan memberikan kemenangan, itu selalu disertai bonus-bonusnya. Yeriko diserahkan beserta raja dan pahlawannya. Kita juga hari ini percayalah akan terjadi kemenangan atas rumah tanggamu beserta anggur yang manis, pemulihan atas anak-anakmu, akan terjadi kemenangan atas kehidupan keuanganmu beserta apa yang hilang, apa yang rugi, Tuhan pasti akan kembalikan. Amin. Tangkep saudara. Itu sebabnya 3 hal tadi, bagaimana kita jalani prosesnya Tuhan. Kalau Yeriko diputari ini. Jadi fokus selesaikan jalannya, selesaikan pelayanannya, dan setia menjadi saksinya. 3 hal tadi yang saudara harus lakukan. Bagaimana kita belajar dari tembok Yeriko yang runtuh, yaitu melalui yang pertama, yaitu jalani sehari lepas sehari. Itu tadi PowerPoint-nya. Ya, kita percaya bahwa tembok Yeriko mungkin saudara sekarang sudah ada di putaran terakhir. Tapi kok tambah parah ya? Kita tahu putaran terakhir, putarannya tambah berat. Capek enggak? Disuruh muter 7 kali. Makanya kalau ada ibu-ibu yang bilang gini, Bu kok tambah lama, tambah berat. Enggak apa-apa. Berarti sebentar lagi kemenangan terjadi. Jangan berhenti untuk memutari.
Putari masalahmu, jalani sehari lepas sehari. Putari tembok masalahmu yang tebal ini dengan doa dan ngucap syukur. Kenapa? Karena doa itu kekuatan. Bersyukur buat saudara kuat. Kalau muteri dengan ngomel aja, habis tenaga saudara. Pikiran saudara terkuras hanya lihat temboknya ndak roboh-roboh Tuhan. Capek ndak kekuatanmu? Tapi kalau kita selalu berdoa, bersyukur, muteri, aku percaya Tuhan belum roboh, aku percaya. Terus ngucap syukur, percayalah suatu kali Tuhan pasti akan menyerahkan kemenangan itu. Amin. Yang kedua ya, bagaimana hari ini fokus selesaikan pelayanan. Nah ini saya sudah bagikan di pengerja ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Jadi hari ini siapa yang saudara datang di tempat ini sebagai pelayan Tuhan, enggak peduli saudara fungsinya hanya sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun itu satu bentuk pelayanan di mana Tuhan tempatkan saudara tetap bisa melayani. Amin. Yang pertama, layanilah seorang akan yang lain. Nah, saudara sudah melayani suami, mertua, orang-orang sekitar enggak hari ini dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berikutnya, kita lihat ayat berikutnya. 2 Timotius 4 ayat 5 ya. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kasihanilah, dikuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pemberitaan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jangan sampai hari ini karena masalah saudara sudah tidak menunaikan lagi fungsi saudara. Ada banyak istri-istri yang karena kecewa dengan suaminya tidak lagi melayani suami dengan baik. Terutama yang uang bulanannya sudah dipotong. Saudara mulai berubah, berarti Tuhan bisa nilai enggak? Hidupmu bukan dikendalikan Tuhan, tapi dikendalikan uang bulanan. Kalau bulanannya semakin bertambah, pelayanannya semakin baik. Tapi kalau bulanannya dikurang-kurangi Bu Eli, terus dia kurang ajar, selingkuh, ndak perlu dilayani. Hati-hati. Kalau itu jadi hidup saudara di tahun ini, saudara ndak akan lihat yang namanya 3K tadi. Kemenangan, ya, keajaiban, keselamatan. Kita mau tahun ini menjara apa yang Tuhan sediakan, tapi kita harus konsisten. Buka PowerPoint-nya hari ini, yuk kita yang sebagai apapun hidup kita, yang punya mertua galak, ini mumpung momennya Sincia, kirim kue jeruk, ya. Ipar yang sudah nyakiti bertahun-tahun, ini momen saudara. Kirim, walaupun mungkin nanti saudara ngirim dia ndak ngomong kamsya ndak apa-apa. Tapi Tuhan sudah melihat saudara dan saya menunaikan tugas pelayanan. Amin. Kita mau melayani sesama manusia karena kita tahu ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus bisa melayani manusia juga dengan kasih. 3 hal ini, yuk. Kalau kita mau fokus selesaikan pelayanan, maka kita harus melayani dengan baik sesuai dengan kasih karunia. Kalau kita bisa melayani seseorang, ya jangan punya prinsip saya sendiri aja, bulan selesai masalah, lihat tetangga curhat, saudara makin tidak bisa nasihati. Kita bisa memberi kekuatan buat orang-orang di sekitar di masa sukar ini dengan firman. Kalau saudara punya pengetahuan firman, ada orang susah, saudara bisa kasih mereka kekuatan. Itu sudah pelayanan. Amin. Yang kedua, jadilah pelayan yang baik sebagai anugerah. Yang ketiga, lakukan dan tunaikanlah tugas pelayanan melayani Tuhan, bukan manusia.
Kita hari ini yuk, kalau yang sudah jadi pelayan Tuhan, yang sudah disiapkan Tuhan dengan pelayanan ya, itu mengucap syukur. Saudara hari ini walaupun tidak dihormati, sesama anggota pelayanan, pengurus, saudara mungkin hari ini sakit hati sama ketua komsel. Kenapa Bu Eli ketua komselnya pele-pele? Yang kaya dikasih fasilitas, duduknya ditaruh depan. Sementara yang biasa-biasa, yang uangnya tipis-tipis seperti saya ditaruh di baris kedua. Itu sebabnya membuat kita-kita yang tidak punya uang itu merasa tersinggung. Mulai hari ini enggak perlu saudara. Mau diperlakukan seperti apapun, taruh di belakang sekalipun, kalau itu melayani buat Tuhan, percayalah upahmu besar di surga. Engkau bukan melayani manusia, tapi engkau melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan berikan, walaupun itu kecil, tidak diperhitungkan manusia. Saudara bukan yang tampil di depan, tapi saudara cuman pendoa di balik layar. Itu pun tidak dihormati Bu Eli. Tidak pernah ada yang ngomong kamsya. Walaupun kita sudah berdoa setiap kali mau ibadah, semuanya menganggap itu bukan peran. Yang dihormati cuman yang bagian depan-depan Bu Eli. Apalagi yang sudah kasih uang persembahan banyak. Tidak apa-apa. Itu penghargaan manusia. Tapi buat saudara dan saya hari ini penghargaan Tuhan itu jauh lebih bernilai. Amin ya. Jadi ini ya, tetap jadi pelayan yang konsisten. Tunaikan tugas pelayananmu hari ini. Istri-istri tetap tunduk sama suami. Walaupun suaminya kasar, suaminya limited edition, tetap setia melayani Tuhan. Yang terakhir, yuk kita buka. Bagaimana hari ini fokus setia menjadi saksinya. Lukas 16 ayat 15. Yuk kita berkata. Lalu ia berkata kepada mereka ya, Tuhan berkata ini kepada, kamu membenarkan diri. Nah ini orang fasik ya, membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah tahu hatimu. Hati kita ini loh saudara ya. Makanya hari ini kalau kita ini saksi tentang Injil, saudara tidak perlu tunggu kaya dulu baru bisa kesaksian. Dipulihkan dulu. Yang penting Tuhan lihat kamu sudah hidup benar enggak? Hatimu sudah hidup sesuai Injil enggak? Sudah bisa jaga hati enggak? Percuma kalau kaya rumahnya 5, makin diberkati rumah 5, makin sombong, makin jauh dari Tuhan. Itu enggak beres saudara. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Percuma banyak orang kagum, kamu enak ya diberkati Tuhan. Sekarang mobilmu mewah, pabrikmu tambah besar. Tapi Tuhan senyatanya menilai apa hidup benarmu. Injil tidak pernah saudara hidupi. Tuhan tidak pernah kagum dengan rumah 10. Tuhan tidak pernah kagum dengan pemulihan suamimu yang dulunya selingkuh kembali. Tapi Tuhan kagum dengan orang-orang yang hari ini bisa menjadi kesaksian Injil. Itu yang dilihat Tuhan. Buka PowerPoint-nya. Ini loh yang kalau kita mau hari ini fokus, jalani aja prosesnya. Yang penting saya menghidupi 3 ini saudara. Saya tidak menghiraukan hidup saya. Makanya orang bilang gini, Bu kamu tidak capek toh. Kamu loh pergi pagi ya. Kemarin jujur sebenarnya hari ini saya mau bawa kesaksian seorang ibu. Tapi hari pertama saya ajak kesaksian di Jakarta. Pulangnya KO saudara. Sudah tidak kuat. Bulan depan aja ya, pusing kepala saya. Aduh Cece ini kok kuat ya, gak pusing. Malah hampir ketinggalan pesawat. Sore itu saya lari kuat. Dia karena badannya agak subur ya saudara. Saya takut kehilangan, saya bilang kamu jalan pelan-pelan aja. Yang penting aku duluan lari sampai di gate. Saya lari, dia sampai di gate dia bilang gini, hebat. Tadi pagi pesawat jam 6 bangun jam berapa? Jam 4.
Lah kok sih kuat? Sore lari dia jauh di sana. Ya ini dilihat usianya lebih muda dari saya. Akhirnya dia dijadwalkan kesaksian di Bali kemarin. Dia bilang nih, gak kuat besok ya bulan depan. Kok kuat temenan. Saya percaya hari ini saya kekuatan itu kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu melihat bagaimana hidup saya sudah tidak menghiraukan. Saya hari ini fokus pokoknya melayani Tuhan dan setia menjadi saksinya. Ini tadi, hidup ini tidak usah kejar hidupmu hari ini. Bagaimana hidup tambah kaya yang targetmu. Tapi hari ini hiduplah kejar benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan menipu Tuhan. Karena Tuhan itu tahu dalamnya hati saudara. Percuma kalau berdiri di atas mimbar, shalom, haleluya, Tuhan dahsyat, seperti malaikat. Tapi senyatanya Tuhan tahu hatimu busuk. Saudara tidak jadi saksi Injil. Cuma saksi dilihat banyak orang. Oh ya saudara hari ini hamba Tuhan yang terkenal. Saya gak mau saudara. Saya takut. Tiap kali saya selalu berkata, Tuhan, kalau aku mau kesaksian, bukan karena aku sudah pulih, suamiku teletabis baru aku mau kesaksian. Itu bukan ada artinya. Tapi aku gak mau nipu Tuhan. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu tulusnya hati saya melayani Tuhan. Saya tulus walaupun capek. Bukan saya kejar target uang. Karena hati saya mengasihi Tuhan. Amin. Kalau dipikir tidur enak enggak? Enak saudara. Lah baru pules gini. Kaget jam 4. Mau lanjutin tidur loh. Pesawat jam 6 bisa ketinggalan. Enggak berani. Kira-kira enak tidur atau pasang waker saudara. Kalau saya mau cancel pelayanan bisa. Saya tinggal ngomong aja sama pengerja Semarang. Cari hamba Tuhan. Saya enggak datang. Bisa enggak? Kemarin iblis sempat ngasih saya pikiran. Besok kan bukan kamu khotbah. Enggak usah datang. Tapi sebagai seorang gembala saya punya tanggung jawab. Kalau enggak kepepet Tuhan, saya pasti hadir. Amin. Itu karena Tuhan lihat saya gak mau tipu yang namanya Tuhan. Yang ketiga, jangan kejar dikagumi manusia, tapi sementara Tuhan gak pernah kagum. Apakah mobilmu 10 Tuhan kagum? Wong dia sumber, segala sumber. Apakah engkau dikasih suamimu dengan pemulihan yang kau saksikan? Tuhan dahsyat, rumah tanggaku yang hari itu berantakan, suamiku selingkuh, sekarang suamiku sudah kembali. Tapi hidupmu tidak pernah berubah. Hidupmu tidak pernah hidupi Injil. Hatimu tetap kotor. Kira-kira Tuhan kagum? Orang lain bisa kagum dengan kesaksianmu karena hebatnya engkau bersaksi. Tapi Tuhan kagum ketika engkau bisa hidup benar. Jaga hati dan engkau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk pemain musik bisa maju ke depan. Kita percaya tahun 2023 saudara tidak akan takut menghadapi prosesnya Tuhan. Lewat firman ini saudara, jalan Tuhan tuh enggak usah dipikiri, dijalani. Namanya jalan enggak terselami oleh pikiran saudara, sukanya dipikiri terus. Kalau sudah dipikiri, direnungi. Sudah direnungi nangis, nanti habis gitu WhatsApp Bu Eli, saya pengen mati Bu. Sudah putus asa Bu, mikiri jalan saya tambah ruwet, hutang tambah ruwet, suami tambah ruwet, masa depan tambah suram. Kalau itu jadi pemikiran saudara, nyelami terus jalannya Tuhan, makin ketenggelam saudara. Kita hari ini gak bisa nyelami jalannya Tuhan. Tapi yang pasti, jalan itu berujung dengan sesuatu yang pasti saudara. Gak mungkin jalannya Tuhan itu kepepet terus saudara dihancurkan. Gak mungkin, gak ada dalam kamusnya. Ikut Kristus itu buntung saudara. Walaupun sudah nyesek, air mata, jalannya sempit lagi. Enak enggak saudara? Tapi jalan itu saudara dan saya harus lewati. Sebagai pelayan Allah, 2 Korintus 6 ayat 4. Bagaimana saudara harus sabar di dalam paket yang enggak enak.
penderitaan, sesak, sukar lagi. Tak apa-apa. Wong hidup di dunia sementara, besok mati tahu enggak? Tapi waktu saudara pulang ke rumah Bapak, saudara sudah menemukan jalan yang benar-benar jalan kehidupan. Yuk, bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa siang ini melalui kesaksian, melalui firman di mana di awal tahun 2023, kami tahu bahwa proses yang kami lewati hari ini tidak mudah Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mulai putus asa ketika engkau melihat jalan yang tertutup. Engkau mungkin membandingkan hidupmu di tahun-tahun lalu, hidupmu nyaman, hidupmu enak. Tapi ini waktunya engkau keluar dari zona nyaman bersama Tuhan. Tapi justru waktu engkau jalani saja prosesnya, ini bukan jalan kehancuran. Ini jalan yang harus saudara tempuh, walaupun kalau engkau selami jalannya Tuhan itu tidak enak. Tuhan tolong supaya aku cepat keluar. Tapi Tuhan berkata, belum saatnya engkau keluar dari jalan ini. Engkau harus melewati jalan proses. Ikuti, jalani saja proses. Tetap fokus untuk menyelesaikan jalannya sampai akhir. Fokus menjadi pelayan Allah yang baik. Lakukan, tunaikan tugas pelayananmu. Jangan berhenti untuk melayani aku walaupun di tengah proses. Dan tetap jadi saksi akan Injilku. Hidupi Injilku. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia melayani Tuhan, setia sebagai pelayan Allah, kami akan melihat bagaimana hak orang benar itu pasti Tuhan berikan. Kami akan menikmati banyak janji Tuhan. Kami akan menikmati yang namanya sorak-sorai keajaiban hari-hari ini dengan jalan yang tertutup. Kami cuma butuh satu, mujizat Tuhan akan menjawab semua jalan yang tertutup. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Bapa. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan. Amen. Yang mengalami jalan buntu akan masalah keuangan di tahun 2023, Tuhan Engkau buka terobosan demi terobosan. Amen. Untuk setiap masalah keuangan yang sedang kami hadapi Bapak. Juga untuk masalah rumah tangga, kami percaya Tuhan Engkau sudah curahkan anggur yang manis buat setiap rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Michael Tuhan, baik istrinya yang lagi hamil, berikan kekuatan sampai proses melahirkan dan anak yang terbaik. Tuhan berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini Kau tempatkan. Juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di PD Victory Semarang. Kami percaya Tuhan bahwa mereka hari ini ada di PD Victory Semarang untuk melayani jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas semua jeripaya mereka. Mereka tetap belajar setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.